Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mendapat balasan setimpal. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dari Roma 2 ayat 1-16. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Roma 2 ayat 9. Saudaraku, hari bertambah hari, tahun bertambah tahun, kita melihat kejahatan di dunia ini bukannya semakin berkurang, tapi semakin menjadi-jadi di mana-mana. Ini menandakan bahwa orang tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan, tidak pernah memikirkan akibat dari setiap perbuatan jahat yang dilakukannya. Firman Tuhan tertulis, saudara, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa siapapun mereka yang berbuat jahat, yang melakukan kejahatan, atau mereka yang berlaku fasik, seperti ayat nas yang kita baca di atas tadi. Tetapi yang sering kita lihat, orang yang berlaku jahat sepertinya tetap mujur dan keadaannya tetap tenang dan baik-baik saja. Sementara orang percaya, orang yang mengikut Tuhan, yang berjuang sedemikian rupa untuk hidup benar, sepertinya tak henti-hentinya diperhadapkan pada masalah atau kesesakan. Hal itu menimbulkan rasa iri, saudara. Pergumulan semacam ini juga dialami oleh Bani Asaf. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mazmur 73 ayat 3-5. Yeremia juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Tuhan, saudara. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang-orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Yeremia 12 ayat 1-2. Saudaraku, hal yang sedemikian seringkali membuat orang percaya menjadi iri hati dan protes kepada Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan masih bersabar terhadap orang jahat dengan maksud memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9, saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepada kamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan panjang sabar dalam hidup kita. Tuhan masih sabar, saudara, terhadap mereka yang berbuat jahat. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Adakah satu kejahatan yang kita perbuat? Mungkin lewat perbuatan kita, mungkin lewat pikiran, perkataan kita. Saudara, Tuhan masih bersabar menunggu kita untuk kita berbalik dan bertobat dari segala kejahatan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan menyadarkan kita, saudara, supaya kita berbalik kepada Tuhan, supaya kita melihat kebesaran Tuhan,
supaya kita jangan iri kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka diberkati juga. Tapi berbahagialah kita menjadi milik Kristus, karena kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita tahu janjinya bagi kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, Roma 2 ayat yang ke-5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Orang yang tak mau bertobat dari kejahatannya pasti akan menyesal seumur hidupnya, karena penghukuman Tuhan timpal dari apa yang mereka lakukan kalau mereka tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur berkebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami dikuatkan, kami diberi kemenangan, supaya kami terus menantikan janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih melakukan kejahatan dalam hidup kami. Pulihkan hidup kami Tuhan, baharui kami, supaya kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu yang benar oleh pertolongan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.